inside the grid. It's all for sure. You didn't know. I wonder what it meant to be. Yo, what's up yo? Ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda BR-V tahun 2017. Penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Lelaki. Halo Om Jules, apa kabar Om? Halo, apa kabar Bro Riko? Wih, ini salah satu dari The Brandas nih ya. Kemarin kita udah sempat juga tuh nge-review The Brandas, Om Bram. Om Bram. Ya kan Si dia Abang, lebih ke Longsor. stand. Sekarang nih beda lagi nih The Brandasnya nih Ya. dari Om Jules. Nih Akito ini apa nih Om? Akito itu nama mobil ini. Nama mobil ini. Nama mobil ini. Oke. Jadi Aki itu panggilan saya, Aki-Aki. Oke, Aki. TOH-nya itu belakangnya plat nomor. Oke. Soichiro itu namanya panjangnya penemu Honda. Oh, Soichiro adalah nama Iya, ini Soichiro penemu. Honda namanya. Wih, luar biasa. Jadi Aki ya, Aki-Aki Ya. hobi modif nih ya, ini ya berarti ya salah satu Ya, ya. Aki-Aki Racing. Aki-Aki Racing. Oh, itu kalau dari teman-teman komunitas ya ngomongin ya? Iya, gitu kurang lebihnya begitu. Padahal nggak segitunya. Enggak segitunya. Oke Om, mau tanya juga nih Om. Kalau boleh tahu BR-V tahun berapa Om? Ini 2017, bulan Dua- Mei saya ngambil. 2017. Ya. Dan ini adalah tipe tertinggi ya? RS? Belum. Oh belum? Ini yang CVT-nya. Jadi kan di atasnya itu ada lagi Prestige ya. Prestige. Nah ini kalau ini body kitnya saya custom sendiri. Oh custom sendiri. Oh Iya. berarti BR-V itu cuma ada E sama Prestige ya? Sama Prestige ya. Nggak ada itu tadi apa namanya? RS tadi nggak ada ya? Yang RS nggak ada. Nggak ada. Oh berarti dia cuma Prestige ya? Iya. Di modif seperti ini sejak dari 2017 atau kapan? Iya, kira-kira berapa bulan langsung masuk dia ke area perubahan dia. Area perubahan. Nah, jadi mulai awalnya saya hilangin chrome Oh. dengan spotlight hitam Dove ya. Oh. Nah, terus nggak berapa lama tukar velg UM-nya CR-V 2008. Oh gitu. Ya, jadi terus nih untuk keamanan di dalam, kenyamanan di dalam karena anak saya masih kecil, Hah? saya juga tukar jok segala macam. Nah, gitu. Itu jadi tahap-tahap itu dari awal Sudah mulai. sudah Ya? mulai. Oh, Walaupun berarti dari- kalau di kotak-kotak eksterior, interior Ya. nyampur-nyampur Om. Oke, berarti dari 2017 mobil ini ada, udah mulai pelan-pelan. Iya, untuk berobat dilakukan jalan terus modifikasi. dia. Oke, sampai seperti sekarang ini ya. Sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu konsepnya apa nih Om? Orang sih ngelihatnya racing ya, tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lebih ke daily driven ya. Daily driven. Nah, jadi yang saya bawa ke hari-hari bisa mengakomodir kegiatan gue gitu ya. Nah, terus juga dia bisa menunjukkan performanya lah Om gitu Menunjukkan ya. performa. Nah, Selain mobil keluarga, tapi performanya tapi juga luar performanya biasa, gitu. juga saya utak-atik di situ. Diperhatikan gitu. lah ya. Diperhatikan gitu. Oke deh Om, kalau kita boleh ngebahas nih Om, satu-satu kita bahas ya. Kira-kira dari sektor eksterior ini, udah apa aja yang udah dimodifikasi Om? Dari tampak depan dulu nih kita Dari lihat nih Om. tampak depan dulu. Ya. Yang ini saya kalau benar-benar dari awal ya Ya. Bro ya. Itu saya naikin ini dulu. Saya pakai punyanya Prestige? Prestige. Oke. Langsung saya itemin, harusnya kan dia silver. Oh, oke. Terus lampu-lampu semua saya LED kan, plus HID juga ya. Iya. Jadi biar listrik saya lebih Nggak lebih tekor hemat lah ya, ya. lebih hemat dan tidak terlalu panas. Terus kemarin masuk ke grill karbon ini. Grill karbon ini. Iya. Oke, ya biar menunjang racingnya tadi Om ya. Iya. Dia ada beberapa elemen yang di karbon. Mm-mm. Oke, kemudian apa lagi Om? Dari sektor samping nih kita Kalau bahas. dari samping yang jelas sepatunya ya. Nah, ini juga saya karbon. Karbon, Wing belakang on the way. on the way, Nah, kalau kaki-kaki saya sepatu pakai wet sport. white sport. Wet sport TC 105N. Lebar 8,5, rata, Rata, ring 18. Di bannya pakai Campiro SX2. SX2. Oke. Cuman depan belakang belang nih, Bro. Oh, belang ini depan belakang. Nah, ini bannya ya. Bannya oke. Bannya depan 225/40, belakang 235. Cuman saya diskusi sama senior-senior, saya mau coba depannya di 235-in juga. Oh, Biar jarak ini lebih dapet. Gapnya makin kecil makin gitu loh. kecil. Tapi pertimbangannya kenapa Om dibikin belang sekarang ini? 225 dengan
235. Yang saya pikirin waktu itu karena di belakang itu kan barang ya. Ya. Jadi dia butuh kerja bareng antara suspensi dengan ban yang lebih tebal. Oke. Sehingga dia mainnya makin ada saling tolong menolong lah Ya, gitu. ya. Jadi tidak terasa keras dan tidak ya keras lah berarti Keras intinya. tapi masih saling bantu gitu loh. Oke, siap. Oke. Nah, kalau untuk kan kalau dilihat ini kan udah agak rendah ya, Om ya. Ya, Dari suspensinya pakai apa nih, Om? suspensi masih custom. Saya masih pakai suspensi standar. Untuk shocknya Shock breakernya pakai standar. standar, dari tapi BRV. pernya pernya itu dikawinkan dengan pernya depan pakai Vios, belakang pakai Sienta. Vios dan Sienta. Iya. Pertimbangannya kenapa, Om? Pakai Vios dan Sienta gitu. Nah, Vios itu lebih empuk Oke, makanya ditaruh di kalau depan. di depan. Oke. Nah, di belakang untuk menunjang kinerja pada saat dia lagi Banyak bobot. banyak bobot, ya dia masih kerjasama antara suspensi dan ban yang agak tebal. Makanya tadi. di belakang dipakailah pernya Sienta. Iya, Oke, pernya Vios dan Sienta ini dipotong lagi apakah per standarnya langsung? dipotong, masih dipotong. tetap dipotong. Masih dipotong lagi. Oke, makanya dapat fitment segini ya, Om ya. Itu juga bolak-balik ya Om ya, cari sana cari sini, potong-potong. Akhirnya ya setelah perjalanan waktu ya ketemulah ini fitting 2 jari ini itu yang sejauh ini saya suka banget gitu. Oke, jadi pemilihan di per Vios dan per Sienta ini untuk saat ini cukup berarti ya? Cukup. Siap. Boleh kita ke depan lagi, Om ya? Tapi fitmentnya enak banget sih, Om, ini. Alhamdulillah. Rata gitu. Tapi dia emang rata nggak sih, Om? Kebetulan di mobil ini saya harus tambahin spacer di kiri belakang. Kiri belakang itu 4 ditambahin mili. spacer. 4 mili biar 4 dia... mili biar dia lebih keluar. Oh. Saya pernah coba pakai 6 apa 7 mili. Selama saya nggak buka pasang, iya. aman. Saya bawa ke Pangandaran aman. Oke. Tapi begitu saya buka pasang, karena yang gigit terlalu sedikit, nah akhirnya murnya Iya, kalah. Murnya kalah. Akhirnya. Heeh. Oke, Om Jules. Yes. Sebelum kita masuk ke sektor yang lain nih, gue juga mau tanya nih. Tadinya ini velg keberapa, Om? Kalau velg ini berarti jatuhnya yang ketiga. Ketiga? Iya. Jadi yang kalau di ori nggak dihitung ya? Iya. Kalau ori nggak dihitung 3. 3. Jadi ori, terus habis itu saya pakai yang OM-nya CRV 2008. Terus habis itu saya dapat lungsuran velg dari kakak saya, SSW kalau nggak salah. SSW. Nah, Sama ring 18. Ring 18 juga. Lebar Jadi- sama nggak sih? Enggak, itu 8. Lebar 8. Berarti 8. agak masuk sedikit Agak ya? masuk itu. Oke. Jadi 16, 17, 18, 18. Sama ini 18. 18. Oh, berarti ini fitment yang pas berarti Fitment sekarang. yang pas. Dengan lebar 8,5, ET 40 ya? 40. Jadi itu 40. buat saya enak. Satu lagi kalau bisa boleh incer-incer ya saya pengen Type C lah. Oh, Type C. SR Type C 8,5 itu cengli lah buat di sini. Gue juga mau tanya nih, konsep ke depan dari eksterior apa lagi nih yang mau dikerjakan? Kalau dari luar ya kalau ada rezeki mungkin naik level ke velg ori seperti entah apa ya, tapi target saya mungkin model-modelnya yang palang-palang 6. Oke, berarti untuk ke depan next-nya adalah di-upgrade dari sektor kaki-kaki. Dari ya? kaki-kaki itu dulu, terus kalau suspensi saya pengen pakai coilover. Ya merek kita nanti menyesuaikan nama budget. Iya. Sama buat mendukung racing look yang gue banget, Iya. ini kap mesinnya saya mau karbonin. Tapi solid karbon ya, Solid karbon, oke. bukan siap. lapis. Karena kalau dibuka lapis kelihatan besinya nggak srek sayanya. Enggak serak ya. Mm-mm. Oke, nah kan kalau Honda ini kan apa ya, cerminannya itu adalah Thailand gitu kan. Makanya orang sebut-sebut Thailand. Kalau Om Jules sendiri apa jadi? My look saya. My look ya. Ya, my look crap ya Iya, gitu. oke. Jadi tetap ya ini gue gitu. Iya, yang penting racingnya udah dapet. Ya Jadi kan, dan itu kan referensi ya, referensi kita punya jati diri sendiri. Dari teman-teman kita cari ambil masukan-masukan yang positif, yang match dengan kita dari luar negeri juga. Iya. Ya akhirnya ini jadi kayak kanvas yang saya lukis gitu loh. Oke. Jadi Oke. dengan gaya saya gitu. Oke. Makanya my look tadi ya. Makanya my look. Oke, saya penasaran dengan sektor interior ini. Mungkin Om Jules kita bisa masuk Boleh, ke sektor boleh. interior. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got
exactly what to do to blow my mind. Oke Om Jules, nah kita sudah masuk ke sektor interior nih. Mungkin Om Jules bisa sharing-sharing sudah apa aja sih yang dilakukan modifikasi dari sektor interior ini sendiri, dari BRV-nya Om Jules sendiri nih? Kalau di interior ini justru yang paling simple. Oh, Yang paling simple justru. Jadi dia hanya saya kasih cover jok, cover jok. merek Daytona ini Mhm. untuk semua ya sampai baris ketiga. Terus kasih karpet bihun. Karpet bihun. Oh iya, sama ini sound system. Saya ganti semua speakernya Oke. dengan merek JBL plus penambahan dengan compact subwoofer merek Nakamichi. Nakamichi. Iya, Oke, berarti ya untuk dari sisi entertain sudah cukup kali sudah ya? Om, ya? cukup. Udah buat Puas saya dengan driven tadi. dari driven saya udah dari sisi suara, dari sisi ajeb-ajebnya ya udah cukup lah. Udah cukup ya? Udah cukup. Oke. Nah Om, kan kalau dilihat dari sektor interior tidak banyak ya akhirnya Om. Cuman ada ya ini DIY berarti ya? Iya, ini saya DIY sendiri. Coba makein Coba. paduin dengan stiker merah gitu ya. Type R wannabe. Type R wannabe. Oke, the next-nya mau apa nih Om? Nah, kalau the next-nya bismillah ya, kalau nanti Heeh. dikabulkan ya untuk menambah kesan racing my look-nya tadi itu saya udah mulai nyicil-nyicil ada buat indikator. Oke. Saya dapat masukan dari bengkel itu dari tunernya ada water temp sama oil pressure. Oil pressure. Jadi cuma 2 Oke. yang dibutuhin. Ya karena kan nggak ada di situ ya, jadi Ya, dan fungsional iya jadinya. betul. Saya nyari semuanya itu fungsional. Oke. Terus untuk lebih menyamankan juga, saya pengen kasih peredam full. Full. Peredam pintu, peredam bawah, semua tuh saya pengen. Kalau bisa malah mungkin firewall depan. Saya pengen ya senyaman mungkin lah, namanya buat keluarga kan. Oke. Ya paling, oh sama ini, si joknya. Oh joknya oke. Jok inilah yang sebenarnya pilot projectnya untuk interior ya. Saya pengen nempelin Recaro ya, tapi bukan Recarjo ya. Recaro saya pengennya. Recaro ya, bukan Iya. Recarjo. Oke. Jadi bucket seat gitu ya, biar mendukung dari konsepnya tadi Om Jules bilang mau racing kan. Iya. Jadi udah ada targetnya, mungkin yang saya simpel-simpel tuh antara SR3 atau LX. LX itu Ya, pemilihan. Recaronya ada 2 itu yang saya nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Tapi dari 2 itu cukup eye catchy lah di mata saya gitu. Wow, oke deh. Kalau dari sektor engine main nggak nih Om? Untuk mendukung tadi Iya, racingnya tadi. itu Ada ya beberapa ya? ada beberapa. Coba kita lihat Om ya. Siap, lanjut. Oke Om, ini kita ngomongin sektor terakhir nih Om, sektor engine. Siap. Wih, mantep ya, cakep, enak banget dilihatnya. Wah, bener-bener merawat ya. Iya, Tipikal, betul. emang udah tipikal bapak gitu ya. Apa-apa dilihat clean dan wah, Ya, indah lah buat emang dilihat. clean look lah tadinya gitu. Iya. Emang mobil ini kan gitu. Kalau di sektor engine nih Om, buat dilihat kan cakep banget nih. Kira-kira apa aja sih Om yang sudah yang udah diganti dari sektor engine ini untuk mendukung performa racing konsep yang dari Om Jules tadi? Kalau dari sisi stabil, walaupun ini jatuhnya kalau buat saya pribadi ini adalah body bar ya, Ya body bar. itu saya pakai ini. Sehingga kemarin juga waktu kita belok-belok di luar kota, terasa banget bedanya. Padahal saya di bawahnya belum pakai sway bar bla 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 ya. Swiper dan underbrush belum ya? Ini Underbrace masih belum ini ya? aja udah nolong banget. Oke, jadi pakai dari Ultra Racing ya, Dari buat Ultra strut barnya ya? Racing. Terus yang kunci-kuncinya itu adalah salah satunya adalah replacement Filter. air filter. Saya pakai Oke. dari KNN. Hmm. Nah, yang tadinya, nah seperti ini sekarang juga masih ada oil catch tank, Oil catch masih tank. ada air kompresor. Air kompresor, kemudian Ini yang mungkin nanti akan
delete nanti. Oh, di delete. Di delete. Kenapa Om? Karena berdasarkan masukan dari beberapa sahabat tuner, Ya. ini kebetulan mobil sudah di remap, bro. Oke, mobil udah tadinya dipasang ini sebelum di remap. Sebelum di remap. Sekarang posisinya mobil sudah di Posisi remap. sudah di remap. Nah, justru akhirnya masukan dari remappernya tadi, tunernya tadi, dan teman-teman dari bengkel di RB itu ini mengurangi tingkat vakumnya gitu loh. Termasuk ada pemasangan open filter. Jadi untuk transmisi matic efisiensinya atau optimalisasi kinerjanya malah kurang bagus gitu. Kurang bagus dipakein oil casting dan Iya. itu ya. Nah, jadi kemarin waktu selesai remap, udah nih hasilnya begini bla 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 bla. Apalagi Om? Ini buka, ini buka. Ini buka, ini aja cukup. Udah. Kan ngedrop kita, Bro. Secara look sebenarnya enak gitu Iya, kan. secara look jujur wow ini keren. Wow, gitu kan. Upgrade-nya kelihatan ya Iya, kan? tapi ternyata ya begitu. Jadi dia cuma bilang replacement merek terserah, ada Oke. 2 opsi. Ini juga nanti dikembalikan lagi sama busi. Udah, busi pakai ini kebetulan pakai Grady ya. Oke. Nah, udah itu aja cukup. Jadi konsepnya kalau busi itu iridium lah, iridium up ya gitu loh. Mau Breeze, mau Grady, mau HKS, tapi udah harus seri yang itu. Oke. Jadi intinya adalah Om Jules sudah menemukan jalan yang benar lah pada akhirnya ya. Yang perintilan-perintilan ini akan dicopot, jadi cukup adalah remap, filter replacement, Heeh. dan juga Sama busi. busi. Udah. Sama satu lagi, kalau di tempat saya Heeh. kabel grounding ini Iya. tadinya saya pakai yang beberapa kabel dari HKS, Iya. delete, Itu di LED juga. diganti satu gede. Dan itu hasilnya begitu dites pakai voltmeter, ya memang besar dan stabil sekali gitu. Walaupun dalam kondisi semua nyala ya waktu itu dites. Berarti dengan remap dan ganti filter replacement dan juga busi udah cukup buat daily Udah driven. cukup. Dan juga mensupport dan menunjang dari konsep tadi dari racingnya tadi. Iya. Kalau dari exhaustnya gimana Om? Oh, exhaust ini alhamdulillah udah full, Full. kecuali reson. Oh, kecuali reson. Reson ya? saya tahan tetap pakai Yang standar. standar biar suaranya nggak terlalu aneh-aneh lah. Oh. Jadi depan itu front pipe, down pipe-nya Aha. custom di almarhum Yudi. Oke. Dari reson ke belakang Mufflernya? pakai iron craft semuanya. Oh, pakai Iron Crest. Iya, Tapi pertimbangan Om tadi apa? Pakai yang itu yang masih resonnya itu Masih masih dipertahankan? biar suaranya nggak terlalu aneh. nggak terlalu aneh. Tapi dari performa aman ya berarti ya? Aman, soalnya kemarin sebenarnya dari walaupun saya pakai iron craft juga, kalau saya sebutin merek dan tipenya, Iya. tadinya saya pakai yang Torque Mini. Oh. Nah, Torque Mini itu sebesar ini, pendek, dan dia modelnya yang turun ke bawah gitu, Oke. burn tip. Ya. Itu suaranya masuk ke dalamnya luar biasa, Om. Jadi nggak nyaman juga Gak ya? nyaman. Dan saya kondisinya waktu itu saya mau ngantar ibu saya operasi mata. Akhirnya gimana caranya saya akal-akalin, saya ke Iron Craft. Nah, disitulah saya akhirnya ketemu sama bengkel RB ini. Nah, disitulah saya akhirnya, nah langsung kalau balik lagi ke exhaust ya, diganti sama Silent S, Om. Oh. Silent S, nah jadi dia bassnya dapet, terus ujungnya itu tipnya itu diperpanjang kayak leher angsa karena saya nggak mau mufflernya kelihatan. Oke, sehingga Sehingga dengan dia dipanjangin gitu kayak napasnya jadi makin telat buat nyampe ke sini, jadi suaranya makin dalam. Jadi Oh. ada gapnya dung 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 dung. Oh. Ya itu lagu enak juga jadinya gitu. jadi enak malah. Jadi ya? enak malah. Nah Om, mungkin ada teman-teman yang punya BRV juga. Mungkin Om ada tips kah kira-kira? Apa sih yang harus diperhatikan untuk pertama kali? Kalau setelah proses pembelajaran yang Iya. saya lakukan juga, akhirnya konsep, Om. Oke. Kita coba lihat dulu referensinya. Kita coba dulu pelajari mau dia stance kah, mau dia baked, mau dia racing. Nah itu pakemin itu dulu. Karena kalau misalnya udah masuk satu, terus tahu-tahu fail, mau pindah, bonyok, Om. Ya bonyok. You have to sell everything you already. Ya karena ego tadi ada- kan. Oh nggak jadi, Iya. gagal nih. Lu Gagal. jual semua. Sel dual semuanya ya Dan benar. yang udah pasti harga pasti beda daripada lu beli kan. Nah gitu. Jadi yang penting kalau buat saya setelah
proses ini kalau kita sudah di komunitas rata-rata lebih nanya ke konsep. Oke. Gitu. Jadi pertimbangkan dulu apa Pertimbangkan konsep yang mau dulu lah. dibawa ya. Oke, kan banyak juga orang memodifikasi adalah kan melihat dari kekurangan dari mobilnya sendiri, Om. Ya ada. Ya kan. Nah, kira-kira kalau dari BRV ini apa yang akhirnya harus harus ditolong dari kelemahannya dia? Kalau dari BRV sendiri sebenarnya kalau ini karena saya pencinta kecepatan sebenarnya ya. Gitu. Jadi saya ngerasa dengan badan dia sebesar ini, Oke. walaupun dia udah 120 PS pabrikan ya, Ya. kok kayaknya masih berat. Oh. Makanya saya dia remap, saya tambahin throttle control di dalam ya untuk menunjang itu tadi. Jadi dia bisa mengakomodir keinginan-keinginan saya atau kebutuhan saya, even itu saya sendiri atau sedang bersama keluarga. Om Jules sendiri goalsnya apa sih, Om? Setiap orang kan punya goalsnya ketika memodifikasi mobilnya. Kalau Om Jules sendiri apa goalsnya? Kalau goals secara modifikasi, kalau orang sudah mengapresiasi event itu sedikit, Om Jul, ininya seneng, gue ngeliat ininya keren. Itu rasanya udah wah. Ya kalau bahasa dewasanya ya orgasme banget udah. Orgasme. Rasanya udah. Iya sih, berarti ya. Iya, jadi lebih ke situ Om, apresiasi. Karena saya pribadi begitu. Saya even ada istilah riser apa segala macam. Itu selera dia. Iya. Tidak bisa disalahin. Kita Om. nggak bisa salahin. Dan itu adalah proses juga kan? Kita proses juga. Jadi, oh ya, apa sih yang bisa kita ambil dari riser? Pasti ada. Oke. Buat saya gitu loh. Jadi hargain aja dulu. Oke. Siap-siap. Thank you nih Om Jules atas sharing-sharingnya dan semoga sharingnya Om Jules dan mobilnya bisa bermanfaat nih Amin. buat Amin. teman-teman. Thank you Om. Thank you. Sehat Sampai selalu ketemu. buat semuanya. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Jules seputar modifikasi Honda BRV tahun 2017. Dan semoga sharing yang diberikan oleh Om Jules tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Godaan Laki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi. From another planet, I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. This bed is out of space, just keep painting constellations.